Bab 12, Dungeon kedua. 2 hari berlalu setelah Kyle melatih skill barunya. 2 hari ia mengulang-ulang teknik gerak, menyesuaikan tubuhnya dengan ritme mana. Ia belajar kapan harus menyerang, kapan harus menahan diri. Bukan lagi sekadar bertarung karena panik dan takut mati. Kini, ia berdiri di depan gerbang dungeon yang terbuka layaknya mulut binatang raksasa yang sedang tertidur. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya dari dalamnya, hanya kegelapan yang seolah menelan apapun yang berani melangkah masuk. Udara di sekitar pintu itu terasa lebih dingin dari luar, seperti dunia lain yang enggan menerima kehadiran manusia. Kyle berhenti beberapa langkah dari ambang pintu batu itu. Tangannya mengepal pelan. Dungeon yang sama, pikirnya. Tapi aku bukan lagi orang yang sama. Ia menyesuaikan tali yang melintang di dadanya. Memastikan pelindung lengan hasil sintesisnya terpasang kuat. Pedang besi murah di pinggangnya terasa sedikit lebih familiar walaupun bukan senjata yang bisa diandalkan, setidaknya cukup untuk melindungi dirinya. Kyle menarik napas panjang. Dan ia melangkah masuk. Hawa dingin langsung menyergap kulitnya. Bau lembab, tanah basah, jamur, dan sesuatu yang samar bau darah tua. Dinding batu di sebelahnya seolah memantulkan kembali napasnya, membuat tempat itu terasa sempit dan menekan. Dungeon Frank ini tidak berubah. Namun cara Kyle memandangnya sangat berbeda. Lorong pertama sempit, dengan dinding batu kasar dan akar pohon yang menembus dari atas, seperti jari-jari raksasa yang berusaha meraih siapapun yang melintas. Cahaya obor redup dari sisa-sisa pelatihan guild memantul lemah di permukaan lembab. Kyle tidak langsung bergerak. Ia berdiri diam, menutup mata sesaat. Lalu Wandering Eye aktif. Dunia berubah. Bukan lagi angka atau statistik mentah yang muncul di benaknya, melainkan informasi yang mengalir sebagai insting yang diberi bentuk. Area yang tidak aman terasa seperti tekanan halus di belakang mata. Gerakan kecil, napas makhluk yang bahkan belum terlihat seakan semuanya terdengar, meski tanpa suara. Kyle membuka mata perlahan. Di ujung lorong, bayangan bergerak. Serigala. Jumlah 2. 1 bersembunyi di sisi kanan. Kyle tidak panik. Tidak ada lagi rasa gemetar di lutut seperti 2 hari lalu. Ia melangkah perlahan, mengatur posisi tubuhnya agar tidak menimbulkan suara berlebihan. Setiap langkah diukur. Napas ditahan saat diperlukan. Ketika serigala pertama muncul, Kyle sudah siap. Ia tidak mengayunkan pedangnya dengan tenaga penuh, melainkan menusuk. Pendek. Cepat. Tepat ke celah leher. Darah hangat memuncrat, mengenai pipi dan lengan Kyle. Serigala itu roboh tanpa sempat melolong. Serigala kedua melompat dari samping gerakan yang pernah nyaris membunuh Kyle. Namun kali ini, mata Kyle menangkap arah lompatan itu seolah semuanya bergerak lambat. Ia berputar setengah langkah, mengaktifkan Wolf Claw pada ujung jarinya. Slash! Cakar mana menyayat kaki depan serigala itu, memotong tendonnya. Hewan itu terjerembab dan melolong pilu. Kyle mengakhiri dengan tusukan ke kepala. Crack! Hening kembali menyelimuti lorong. Kyle berdiri tegak, napasnya stabil meski tubuhnya tetap waspada. Mana? 191. Aku harus menghemat mana? Gumamnya pelan. Ia tidak tersenyum. Tidak pula merasa puas. Ia hanya mencatat apa yang harus ia lakukan. Jangan boros. Jangan panik. Jangan pamer. Dungeon ini bukan tempat untuk membuktikan keberanian. Ini adalah tempat untuk bertahan hidup. Kyle bergerak lebih dalam. Dinding berganti menjadi formasi batu-batu besar dengan celah gelap di antaranya. Sesekali terdengar tetesan air yang jatuh, bergema seperti bisikan kecil. Di ruang kedua, ia menemukan goblin berjumlah 3 ekor. Mereka berkumpul di sekitar bangkai hewan kecil. Mereka tertawa dengan suara kasar, saling berebut potongan daging yang sudah busuk. Kyle berhenti di balik pilar batu dan mengaktifkan Wandering Eye lagi. Goblin Frank. Koordinasi, buruk. Reaksi, lambat. Kelemahan, leher, pergelangan kaki, mata. Perilaku, serakah, mudah terpancing. Kyle mengambil batu kecil dari tanah. Tok! Suara kecil itu cukup untuk memancing perhatian. 2 goblin menoleh, lalu berjalan ke arah suara dengan senjata terangkat. Mereka berbisik dengan bahasa kasar dan mendecakkan gigi, tak sadar bahwa mereka sedang masuk ke dalam perangkap. Yang ketiga tertinggal, masih sibuk mengunyah, seperti tidak peduli dunia. Kyle bergerak. Ia muncul dari balik pilar seperti bayangan, memotong leher goblin pertama sebelum teriakannya keluar. Goblin kedua berbalik panik, namun jarak antara mereka terlalu dekat. Slash! 1 tebasan cepat, tepat di pembuluh leher. Goblin ketiga akhirnya sadar. Ia menjerit, mengangkat tombak karatnya, lalu menusuk secara liar. Kyle menghindar, namun ujung tombak itu berhasil menggores bahunya. Kuh! Nyeri menusuk seketika, tapi Kyle tidak membalas dengan amarah. Ia mundur 1 langkah, memancing goblin maju. Dan ketika tombak itu menusuk lagi dengan gerakan berlebihan, Wolf Claw aktif dalam sekejap.
SREK. Mata goblin itu tercabik. Tubuhnya roboh dan berkelojotan sebelum akhirnya diam tanpa suara. Kyle berdiri terdiam sejenak. Darah menetes dari bahunya, meninggalkan garis merah di pelindung lengan sintetisnya. Namun ia masih bisa bergerak. Dan itu yang terpenting. Ini lebih baik, pikirnya. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia membersihkan senjatanya. Mengatur napas. Lalu melanjutkan perjalanan. Semakin dalam dungeon, semakin sedikit kesalahan yang ia buat. Tidak ada ayunan sia-sia. Tidak ada skill yang diaktifkan tanpa alasan. Wolf Claw dipakai hanya untuk melukai titik vital dengan konsumsi mana minimal. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Monster-monster itu terasa lebih lambat. Atau mungkin ia yang berubah. Gerakannya lebih tenang. Keputusannya lebih cepat. Ketakutan yang dulu membanjiri pikirannya kini berubah menjadi kewaspadaan dingin yang terlatih. Ketika ia sempat berhenti di persimpangan lorong, ia merasakan sesuatu yang aneh seolah ada jalur yang lebih aman dibandingkan yang lain. Naluri atau Wandering Eye mulai berevolusi. Kaya tidak tahu. Dan ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dungeon tidak berniat memberinya waktu untuk merenung. Di ruang ketiga, terdengar suara langkah berat. Bukan goblin. Bukan serigala biasa. Api kecil mulai menjilat udara sebelum makhluk itu muncul. Serigala api. Lebih besar dari yang pertama kali ia hadapi. Bulu merah gelapnya menyala seolah bara hidup, membuat udara di sekitarnya bergetar panas. Setiap napasnya menghembuskan percikan api kecil yang jatuh ke tanah dan memijarkan batu. Kyle berhenti. Wandering Eye berdenyut kuat lebih kuat dari sebelumnya. Serigala api F-Rank Plus. Status, lebih kuat dari standar. Ancaman, sedang tinggi. Catatan, pernah bertarung dengan individu ini. Kyle mengatupkan rahangnya. Yang ini, aku benar-benar ingat rasa panas itu. Rasa sakit luka bakar dari pertemuan pertama itu masih tertanam dalam ingatannya. Monster itu mengingatkannya pada ketakutan. Namun kini ia berbeda. Serigala itu menggeram, memperlihatkan taring menyala bagi logam panas. Mata kuningnya terkunci pada Kyle dengan kebencian binatang yang mengenali musuh lamanya. Tidak ada ruang untuk mundur. Kyle bergerak ke samping, menjaga jarak sambil mempelajari pola napas monster itu ritme api yang keluar dari tenggorokannya. Ketika serigala melompat, Kyle menghindar nyaris sempurna. Wush! Lidah api menyambar dan membakar tanah. Meninggalkan bekas hangus, aroma batu terbakar memenuhi udara. Kyle memutar tubuhnya lincah. Menunggu saat monster itu mendarat dan kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Wolf Claw aktif. Cakar mana menembus sisi perut serigala. Bukan untuk membunuh melainkan untuk memperlambat. Serigala meraung dan berbalik liar. Kyle tidak mengejar. Ia memancing. Langkah demi langkah, ia menunggu monster menguras tenaganya sendiri. Setiap serangan dibalas dengan luka kecil. Tidak fatal. Tidak dramatis. Namun mematikan secara perlahan. Api di bulu serigala itu mulai meredup. Gerakannya semakin berat oleh darah yang menetes ke tanah. Ketika akhirnya ia tersandung karena satu langkah salah. Kesempatan itu datang. Kyle maju tanpa ragu. Tusukan ke jantung. Slash. Serigala itu terdiam. Kemudian runtuh. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya napas Kyle yang terdengar teratur namun dalam. Mana? 91, 67. Kyle menutup mata sejenak. Tidak ada suara kemenangan. Tidak ada rasa congkak. Hanya rasa lega. Dan sedikit kagum pada dirinya sendiri. Aku bisa. Ia menatap tangannya yang berlumur darah. Tangan yang dulu gemetar. Kini stabil. Ia bukan lagi pemula yang masuk dungeon untuk mencoba keberuntungan. Ia seorang yang belajar bertahan hidup. Dan hari ini ia kembali menang. Bab 13. Batasan.